Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat semua. Pada kesempatan siang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan suatu sharing lewat video pastoral. Adapun nats firman Tuhan yang saya akan ambil yakni dari Kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, syair cinta tentang kebun anggur yang ditulis Yesaya di Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2 adalah suatu syair cinta yang sebenarnya mengungkapkan tentang cinta kasih Allah Sang Pencipta, Allah yang mengasihi kepada umatnya, Allah yang memberikan satu kasih yang murni, yang suci, yang total kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, yang dinyatakan dalam perumpamaan kebun anggur. Allah Sang Pemilik kebun anggur telah mengupayakan sesuatu yang terbaik, segala-galanya diberikan, bukan saja mengadakan suatu kebun anggur di lereng yang subur, di mana Allah sendiri Sang Pemilik telah mencangkulnya untuk mengambil kalau ada batu-batu di dalamnya, diambilnya batu-batu tersebut. Dibuatnya juga ada menara jaga kalau ada yang mengganggu akan keberadaan kebun itu. Dibuatnya juga ada lubang untuk kelak memeras anggur-anggur yang akan dihasilkan. Yang amat sangat baik adalah pokok anggur pilihan yang menjadi bagian yang ditanam di kebun tersebut. Adakah Sang Pemilik ini berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan, manakala Ia sudah mengusahakan segala-galanya yang terbaik? Adakah berlebih-lebihan kalau Sang Pemilik ini menantikan suatu hasil anggur yang manis, satu hasil anggur yang sungguh-sungguh pilihan dan unggulan? Tentu tidak, karena Ia sudah mengupayakan segala-galanya dengan maksimal. Betapa Sang Pemilik anggur ini, yaitu Tuhan sendiri, mengalami suatu kekecewaan yang amat sangat, mengalami suatu kesusahan yang tak habis pikir, diupayakan dan diusahakannya menghasilkan anggur yang manis, tetapi yang didapat adalah anggur yang asam. Amat sangat kecewa. Ia menantikan adanya keadilan, tetapi yang didapat kelaliman. Yang dinantikan adalah kebenaran atas umat, tetapi yang didapat adalah keonaran. Umat tidak ada dalam kebenaran, tidak ada dalam keadilan, tidak ada dalam keadilan sosial. Kepedulian tidak ada terhadap sesama. Umat telah menjadi umat yang sungguh-sungguh amat sangat mendukakan hati Tuhan. Kecewa dan amat kecewa Tuhan menyaksikan dan melihat
keadaan umat yang sedemikian ini. Yesaya sebagai abdi Tuhan pada waktu itu, ia sungguh melihat suatu perkembangan umat yang akan dipimpinnya sedemikian. Hanya mencetuskan dan memberikan suatu kecaman terhadap umat yang amat sangat seperti Tuhan kecewa. Demikian Yesaya kecewa. Yesaya memberikan satu respon kepada umat dengan mengatakan, "Hei, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah, yang mencekau ladang demi ladang. Hei, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi hanya untuk mencari minuman keras, untuk menghangatkan badannya sampai larut malam. Hei, celakalah mereka yang menganggap kejahatan adalah baik, dan sebaliknya yang kebaikan adalah suatu yang jahat. Hai, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Celakalah mereka yang menganggap dirinya pintar, yang menganggap orang-orangnya menjadi bijaksana, menganggap diri pintar, menganggap diri paling bijaksana. Celakalah orang-orang seperti itu. Hei, celakalah umat Tuhan yang semakin pintar untuk mengoplos atau mencampur minuman-minuman keras anggur untuk digunakan bermabuk ria. Tuhan, bahkan abdinya, siapapun orangnya, ketika disayang, dicintai, diperbuat begitu maksimal untuk kebaikan, untuk kebenaran, tetapi hasilnya sebaliknya, kelaliman dan keonaran. Mari kita di dalam kehidupan yang dimana kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan limpah, menuntun memimpin kita sehari lepas hari lewat rahmat, anugerah, dan panjang sabarnya kepada kita. Jangan kita sia-siakan kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan itu. Melainkan sadarlah, mari kita berkarya di tengah kesulitan dan zaman yang seperti sekarang ini. Bukan untuk menghambur-hamburkan sehingga Tuhan menjadi kecewa. Melainkan apa yang dinanti-nantikan Tuhan, hasil yang baik, hasil yang indah, hasil kebenaran dan keadilan, hendaklah itu yang menjadi fakta realita yang kita kerjakan. Tuhan di atas sana sangat menantikan saudara dan saya mengerjakan bagiannya untuk sebagai kepanjangan tangan Tuhan, alat Tuhan melakukan sesuatu yang tepat. Jangan kita takabur, disayang, dikasihi, diperbuat oleh Tuhan yang terbaik, malah kita mengecewakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.